Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Muhammad Adam Maulana dari kelas PPLG 2. Nah, pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan semua tentang perancangan sistem toko online, mulai dari flowchart, DFD, DFD level 1, use case, activity diagram, sampai kelas diagram. Nah, tujuan presentasi ini adalah untuk memahami bagaimana alur kerja sebuah toko online digambarkan dalam bentuk diagram agar lebih mudah dirancang dan dapat dipahami. Nah, yang pertama, flowchart. Flowchart ini menjelaskan alur proses saat seorang customer menggunakan aplikasi untuk membeli barang. Proses dimulai dengan pengguna mengisi data seperti nama, jenis kelamin, alamat, email, dan password. Nah, setelah itu, sistem menemukan verifikasi data login. Nah, jika data salah, pengguna menggunakan proses input. Jika benar, pengguna bisa masuk atau login. Nah, setelah login, pengguna memilih barang yang ingin dibeli. Sistem kemudian mengecek apakah pengguna sudah memiliki alamat pengiriman. Jika belum, pengguna diminta untuk mengisi alamat terlebih dahulu. Setelah itu, proses pembeli dilakukan. Barang dikirim dan dapat akhirnya barang diterima oleh pengguna. Di titik itu, proses selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan DFD level 0 atau sering disebut dengan diagram konteks. Pada level ini, sistem digambarkan secara utuh secara sederhana sebagai suatu proses besar yang berinteraksi dengan kedua pihak utama, yaitu customer dan pemilik toko. DFD level 0 dari sistem toko online memiliki dua proses, yaitu proses 1.0 pendaftaran member. Pada proses ini, konsumen memberikan data diri berupa nama, kontak, informasi, dan lain-lain. Kemudian, memproses pendaftaran tersebut, lalu mengirim output berupa laporan data konsumen kepada pemilik toko. Proses 2.0 memberikan barang, pembelian barang. Pada proses pembelian barang, konsumen melakukan login, lalu melakukan pemesanan, dan sistem memproses transaksi tersebut. Proses ini menghasilkan 3 output. 1. Nota kontraksi untuk konsumen. 2. Laporan data seperti stok, data barang yang sudah terjual. 3. Laporan data penjual yang dikirim kepada toko pemilik. Dengan demikian, DFD level 0 memperlihatkan bagaimana data mengalir antara konsumen, sistem, dan pemilik toko dalam dua proses utama. Lalu DFD level 1, detail proses 1.0 pendaftaran member. DFD level 1 merupakan penjabaran lebih rinci dari proses pendaftaran member. 1. Proses 1.1, input data konsumen. Pada tahap ini, konsumen memasukkan data seperti nama alamat, dan kontak. Sistem menerima dan menyimpan data tersebut. Lalu proses 1.2, cek kelengkapan data. Kemudian sistem melakukan pengecekan apakah data sudah lengkap. Nah, jika lengkap, konsumen dinyatakan valid sebagai anggota. Jika tidak lengkap, sistem mengembalikan proses untuk koreksi data. Lalu proses 1.3, cek laporan data konsumen. Tahap terakhir ini adalah pembuatan laporan data konsumen. Laporan ini disusun berdasarkan data valid yang sudah diverifikasi dan kemudian dikirim kepada pemilik toko. Output dari keseluruhan proses ini adalah konsumen resmi terdaftar sebagai member dan pemilik menerima laporan data konsumen yang telah diperiksa. Lalu ada use case. Use case diagram terdiri dari 3 tokoh aktor, yaitu admin, customer, dan pemilik toko. Admin memiliki peran untuk mengelola aplikasi. Admin dapat login, mengelola produk seperti menambah, mengedit, dan mengatur harga produk. Admin juga mengelola stok, melakukan validasi pembayaran, mengonfirmasi pemesanan, memperbaharui informasi, serta melihat dan mengunduh laporan penjualan. Lalu yang kedua ada customer. Customer adalah pengguna aplikasi.
Mereka bisa daftar akun, login, mencari produk, masukkan produk ke mencari produk, melakukan check out, serta melihat status pemesanan. Pada saat check out, sistem akan melakukan validasi pembayaran dan konfirmasi pemesanan. Lalu yang ketiga ada pemilik toko. Pemilik toko dapat login, melihat data produk, melihat data penjualan, dan mengunduh laporan produk yang bisa difilter sesuai kebutuhan. Lalu berikutnya activity diagram. Activity diagram menggambarkan urutan aktivitas secara lebih detail. Langkah-langkah proses order adalah sebagai berikut. 1. Proses dimulai ketika pembeli membuka aplikasi dan masuk ke menu order. Lalu yang kedua, menampilkan daftar produk. Lalu yang ketiga, pembeli memilih produk yang diinginkan dibeli. Saya ulangi. Pembeli memilih produk yang ingin dibeli. Lalu yang keempat, sistem menampilkan detail produk. Lalu yang kelima, pembeli mengisi form pemesanan seperti jumlah, alamat, dan catatan tambahan. Lalu yang keenam, sistem memeriksa kelengkapan data. Jika data belum lengkap, pembeli harus mengisi ulang. Jika data lengkap, proses dilanjutkan. Lalu yang ketujuh, menyimpan dan pesanan ke database. Yang kedelapan, menampilkan pesan bahwa order berhasil disimpan. Activity diagram ini memberikan visualisasi yang lebih jelas mengenai langkah-langkah yang dilakukan pengguna dan sistem mulai dari awal transaksi hingga pemesanan tersimpan. Lalu ada kelas diagram, struktur data dari fungsi sistem. Kelas diagram menjelaskan struktur data dan hubungan antar label di dalam sistem. Kelas pelanggan berisi data pelanggan seperti id pelanggan, nama, alamat, email. Relasi satu pelanggan bisa memiliki banyak transaksi. Kelas barang berisi informasi barang seperti ID barang, nama barang, foto, harga. Relasi satu barang dapat muncul pada banyak transaksi. Lalu ada kelas transaksi berisi id transaksi, id pelanggan, id barang, jumlah barang, tanggal pembelian, total harga. Nah, lalu sistem menggunakan fungsi hitung total untuk menghitung total harga berdasarkan jumlah barang yang dibeli. Lalu ada kelas admin. Kelas admin dapat menjalankan beberapa fungsi seperti insert menambahkan barang, edit mengubah data barang, delete menghapus data barang, view transaksi melihat seluruh transaksi, verifikasi pembayaran, mengecek dan menyetujui pembayaran pelanggan. Nah, kelas diagram ini menunjukkan bagaimana data disimpan serta bagaimana objek saling berhubung dalam sistem. Nah, demikian presentasi panjang mengenai perancangan sistem toko online, mulai dari flowchart, DFD level 0 sampai level 1, use case, activity diagram, hingga kelas diagram. Perancangan ini sangat penting karena membantu memahami alur proses, pergerakan data, serta struktur dasar dari sistem sebelum proses pembangunan dilakukan. Dengan adanya diagram-diagram ini, setelah dapat dirancang dengan lebih terarah, efisien, dan mudah dikembangkan di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.